Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, mari kita teruskan kembali kajian kita tentang matan Tuhfatul Atfal ya, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas atau kita pelajari tentang biografi atau sejarah ringkas dari pengarang nazam atau matan Tuhfatul Atfal, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Pada kesempatan hari ini mari kita masuk ya ke matan atau nazam Tuhfatul Atfal. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ay abda'u mutabarikan bi bismillah aw abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri taliban minhu subhanahu wa ta'ala al-aunu wa taufiq was sadad. Arti bismillah maksudnya adalah aku memulai dengan mutabarikan ya, mencari berkah dengan menggunakan asma Allah. Sebelum melakukan segala sesuatu ya, untuk seluruh urusanku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan taufik ya, serta bantuan darinya ya. Ini bismillah, ini kita dianjurkan untuk memulai segala sesuatu yang bagus dengan mengucapkan bismillah ya. Sebelum makan ya, sebelum tidur, sebelum masuk ke toilet ya, sebelum keluar rumah dan sebagainya. Apalagi ini urusannya berkaitan dengan menuntut ilmu ya, atau menulis kitab ya. Ar-Rahman ya, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ay dzur rahmah dzu rahmati syamilati allati wasi'at kulla syai'in wa 'ammatil mu'minin wal kafir. Wa hadhihi sifatu la yattasifu biha ghairullah ta'ala. Arti Ar-Rahman adalah zat yang memiliki sifat rahmat yang sempurna, yang luas, meliputi segala sesuatu. Dan ini mencakup untuk orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. Jadi rahmat Allah, sifat rahmat Allah itu dia mencakup untuk orang mukmin ataupun orang kafir ya, semua makhluknya. Karena bagaimanapun juga orang kafir juga makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki. Baik orang mukmin maupun orang kafir. Orang kafir pun juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Ar-Rahman ini hanya khusus untuk Allah saja ya, tidak boleh kita sifatkan kepada selain Allah saja. Iya. Jadi sifat Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah saja ya, tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Ar-Rahim ay daimur rahmati wa hadhihi rahmah khassatan bil mu'minin. Sifat Ar-Rahim maksudnya adalah zat yang selalu memberikan rahmat, tapi rahmatnya itu adalah khusus untuk orang-orang yang beriman saja ya.
Jadi kalau Ar-Rahman dia itu sifat rahmat yang mencakup untuk seluruh makhluk, baik orang mukmin maupun orang kafir. Kalau Ar-Rahim ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rahmat tapi hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Wa yajuzu an yattasifa bi sifatir rahimi ghairullahi tabaraka wa taala. Untuk sifat Ar-Rahim ini boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Apa dalilnya? Disebutkan di sini faqad wasafallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birahim. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat Ar-Rahim. Faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128. Ya, di situ Allah mensifati nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dengan sifat Rahim ya. Rahim itu orang yang penyayang ya. Punya sifat penyayang. Jadi sekali lagi, kalau Ar-Rahman ini hanya dikhususkan untuk Allah saja, ya, tidak boleh disifatkan kepada untuk selain Allah. Adapun Rahim ini boleh untuk selain Allah. Mulahadzah, ya, ini ada keterangannya. Tahlu katsirun minan nuskhi al-matbu'ah di Tuhfatil Atfal min dzikril basmalati ibtida'an illa annaha juz'un min hadzal nadhmi wa ma yu'akkidu kadzalik. Awalan ma qalahu nadhimu asy-Syaikh Al-Jamzuri rahimahullah fi kitabih Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal. Anzama asya'ut thaniyah mutabarikan bi bismillahirrahmanirrahim. Wabtada'at bil basmalati walhamdalati kama ya'ti. Iqtida'an bil kitabil aziz. Wa amalan bil ahaditsil waridah wala yukhfa ma fil basmalati walhamdalati mimma la nutilu bi dzikrihi iktisaran ala ma dzakarahu fil asli ay asy-Syaikh Muhammad Al-Mihi waladu syaikhihi fi kitabihi Fathul Malikil Muta'al fi syarhi Tuhfatil Atfal. Jadi di sini beliau menerangkan ya bahwasanya banyak di antara cetakan-cetakan nazom ini dari Tuhfatul Atfal yang sudah dicetak itu tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian daripada nazom. Padahal yang seharusnya ya, yang sebenarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian daripada matan Tuhfatul Atfal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk matan daripada Tuhfatul Atfal. Karena itu ketika kita membaca Tuhfatul Atfal, ya, matannya membaca matan Tuhfatul Atfal, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa yang menjadikan Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Tuhfatul Atfal? Ya. Yang pertama, ya, disebutkan di sini bahwasanya Syekh Al-Jamzuri sendiri yang menuliskannya pada syarh yang beliau tulis, yaitu syarah Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal. Disebutkan di situ bahwasanya aku menulis syair ini dengan meminta barokah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah ini serta hamdalah yaitu ditulis atau dimulai diawali perbuatan ini untuk meniru Al-Qur'an ya, meniru kitabullah ya. Al-Qur'an itu kan permulaannya kan ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai bentuk praktek pengamalan dari hadis-hadis yang sudah tersohor atau tersebar ya tentang keutamaan menyebut asma Allah.
Dan sangat banyaklah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab hadis tentang keutamaan menyebut asma Allah. Sebagaimana ini juga disebutkan di dalam syarah yang dikarang oleh anaknya gurunya Syekh, ya. Jadi Syekh Jamzuri itu punya guru yang namanya Syekh Ali Al-Mihi, ya. Syekh Ali Al-Mihi punya anak namanya Muhammad Al-Mihi. Muhammad Al-Mihi ini dia itu mensyarahkan matan Tufatul Atfal yang dikarang oleh murid ayahnya, ya. Jadi murid ayahnya itu kan namanya Al-Jamzuri ini, ya, pengarang Tufatul Atfal, ya. Sulaiman Al-Jamzuri. Karangan beliau itu, Tufatul Atfal itu disyarahkan oleh anak daripada gurunya, ya. Anak daripada gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang bernama Syekh Muhammad bin Ali Al-Mihi. Beliau punya syarah, ya, yang diberi judul Fathul Malikil Muta'al fi Syarhi Tufatil Atfal, ya. Ini juga kitabnya sudah dicetak, ya. Hanya saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan atau belum, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian daripada nazam. Maqalahu Syekhu Muhammad Al-Mihi rahimahullahu fi kitabihi Fathul Malikil Muta'al fi Syarhi Tufatil Atfal. Qala nazim hafidhahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa itsbatu Syekh Muhammad Al-Mihi al-basmalata ala annaha min qaulin nazim lidalilin qawiyyin ala annaha minha lisababain. Al-awwal annahu ibnu Syekhun Nazim Al-Jamzuri wa min mu'asirihi fi zamanihi. Wa tsani anna Syekh Al-Jamzuri nafsuhu i'tamada ala syarhi Syekh Muhammad Al-Mihi indama kataba kitabahu Fathal Aqfal bi syarhi Tufatil Atfal bal wa ahala ilaihi fi ma lam yadhkurhu fi syarhihi. Jadi yang kedua yang menjadi dalil bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Tufatul Atfal adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Mihi sendiri, ya, di dalam syarah yang beliau tulis. Jadi pada saat menulis syarah daripada Tufatul Atfal, Syekh Mihi ini dia mengucapkan, ya, qala nazim hafizahullah taala, berkata an-nazim. Nazim itu penyusun, ya, atau penulis matan atau syair. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata sang nazim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebutkan sendiri oleh anak daripada gurunya Syekh bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Tufatul Atfal. Ya. Ini kita bisa ambil, ya. Ambil perkataan beliau karena Syekh Muhammad Mihi itu dia satu zaman dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Jadi pendapatnya bisa diambil. Ya. Beliau sejaman tentunya tahu, ya. Tentunya tahu apa yang ditulis oleh murid daripada ayahnya sendiri. Baik. Selanjutnya kita masuk ke matanya, ya, yang jumlahnya ada 61 bait. Untuk matan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri doman Sulaimanu wal Jamzuri. Kalau bisa sambil dihafalkan, ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri doman Sulaimanu wal Jamzuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri doman. Ay yaqulu mu'ammilun rahmatallahi ta'ala al-ghafurur rahim alladhi yasturu ibadahu al-mudhnibin wa yaghfiru dzamba wa yaqbilu tauba dauman wa abadan.
Yaqulu raji rahmatil ghafuri doman artinya adalah, jadi berkata seorang yang dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang senantiasa menutupi aib-aib hamba-hambanya, ya, dan mengampuni dosa-dosa daripada hamba-hambanya, dan menerima tobatnya, yang mana dia selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, ya. Sulaimanu huwal Jamzuri, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala nadhimu Tuhfatul Atfal wa qad sabaqa al-haditsu anhu. Jadi siapakah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang senantiasa, ya, menutupi aib-aib hambanya serta mengampuni dosa-dosa daripada hamba serta menerima tobat mereka. Siapakah itu? Ya, dialah ya Sulaiman Al-Jamzuri, ya, pengarang daripada Tuhfatul Atfal itu sendiri yang sudah disebutkan, ya, biografinya secara ringkas pada pertemuan yang lalu. Yaitu arti daripada bait pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ini kita ke bait yang kedua, ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah ay asyukru khalisan lillahi jalla sana'uh duna ghairih. Bima an'ama ala ibadihi minan ni'ami allati la yuhsiha al-'adad wa la yuhitu bi'adadiha ghairuhu ahad. Alhamdulillah yaitu ucapan terima kasih, ya, yang dikhususkan, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah tidak. Ya, jadi hanya ditujukan hanya kepada Allah saja. Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hambanya, yaitu nikmat yang tidak bisa dihitung, ya, jumlahnya. Dan tidak bisa diberikan nikmat itu oleh orang selainnya. Ya. Jadi itu hanya memberikan nikmat hanya Allah saja. Jadi kita mengucapkan ucapan terima kasih, ya, pujian, segala puji bagi Allah. Musalliyan ala Muhammadin ay taliban minallahi ta'ala an yanzila rahmatihi wa rahmatuhu wa thana'uhu wa ta'zimuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musalliyan ala Muhammadin ay mengharap, ya, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala agar dia menurunkan rahmatnya serta pujiannya serta pengagungannya atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mulahadzah, keterangan. As-salatu minallahi ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na rahmah, bima'na ar-rahmah wa al-makrunah bita'zimi wa qila as-sana'u alaihi fil mala'il a'la wa minal malaikati bima'na al-istighfaru lahu sallallahu alaihi wasallam wa minal ibadi bima'na at-tadarru'u wa du'a'u lahu sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah itu maksudnya adalah, ya, rahmat yang disertai dengan pengagungan serta pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di depan seluruh makhluk, yaitu maksud daripada Allah bersalawat kepada Nabi, ya. Wa minal malaika, adapun salawatnya malaikat, ya, salawatnya malaikat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah berupa permohonan ampun, ya, permohonan ampun dari malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ibadi bima'na at-tadarru' wa du'a'u lahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat hamba, ya, salawat kita
kepada Nabi kita Muhammad SAW itu menunjukkan ketundukan dan doa juga kepada Nabi SAW. Ya, itu arti sholawat ya. Wa alihi ikhtalafal ulama'u fil maqsudi bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata alihi, ya kata alih atau kita artikan keluarganya itu ya, keluarganya salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan keluarganya Nabi itu siapa? Faminhum man dhahaba ila annahum dzurriyyatuhu khassah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarganya adalah keturunannya. Ya, keturunannya khusus, hanya keturunannya saja. Wa minhum man qala hum dzurriyyatuhu wa azwajuhu. Di antara mereka ada berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarganya itu adalah keturunan beliau, ya, anak cucu, cicit dan seterusnya, wa azwajuhu dan istri-istrinya. Istri-istri Nabi juga termasuk keluarga. Wa minhum, di antara mereka ada pendapat lagi, man qala al-mu'minuna min bani Hashimi wa bani al-Muttalib. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib ini termasuk suku Quraisy ya, yang terkenal. Mereka Hashim dan Al-Muttalib ini adalah anak daripada Abdu Manaf ya. Abdu Manaf. Abdu Manaf adalah anak daripada Qusay. Qusay ini adalah kakek yang keempat ya, kalau tidak salah ya, dari Nabi SAW. Kakek yang pertama kan dia Abdul Muttalib ya. Kakek yang kedua adalah Hashim. Yang ketiga Abdul Manaf. Dan yang keempat adalah Qusay. Jadi urutannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay ya. Hashim dan Muttalib itu dua bersaudara ya, keduanya adalah putra daripada Abdul Manaf ya. Wa minhum man qala annahum al-mu'minuna min bani Hashim wa bani al-Muttalib wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara mereka ada berpendapat ya, ini pendapat yang keberapa? 1, 2, yang ketiga, keempat ya. Yang pertama kan yang dimaksud keluarga itu keluarganya khusus keluarga beliau aja. Yang kedua keturunan, dan yang dimaksud keluarga tadi yang pertama keturunan ya. Keturunan beliau saja. Yang kedua keturunan dan anak istrinya. Yang ketiga adalah orang-orang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang keempat adalah orang-orang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib serta istri-istri Nabi SAW. Ya. Wa akhadha bihadzal qawli Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir ini mengambil pendapat ini yang keempat ini, ya. Yang dimaksud adalah orang-orang beriman dari kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib dan istri-istri mereka. Istri-istri Nabi SAW ya. Istri-istri Nabi SAW itu yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Wa minhum man, yang kelima, wa minhum man atlaqa ya, faqala alu Nabi sallallahu alaihi wasallam hum jami'u ummatih. Pendapat yang kelima itu ada yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu adalah seluruh daripada umatnya ya. Umat yang beriman itu adalah keluarga Nabi. Wa akhadha bihadzal qaul al-Imam An-Nawawi rahimahullahu fi syarh Sahih Muslim. Ya. Yang mengambil pendapat ini, yang mengambil pendapat yang kelima ya, bahwasanya yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah seluruh umatnya yang beriman. Itu adalah Imam An-Nawawi. Dalam kitab beliau Syarh Sahih Muslim itu diterangkan demikian ya. Wa birruju'i ila kitabin Nazim rahimahullah Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal yadhharu annahu qasadahuna alladziina amanu bihi sallallahu alaihi wasallam
fayaumu sahabatuhu al-akhyar. Kalau kita merujuk daripada keterangan yang disebutkan oleh An-Nazim sendiri di dalam kitab Tuhfatul Atfal, di dalam kitab Fathul Atfal ya, di Syarh Tuhfatul Atfal, itu kita jadi tahu bahwasanya yang dimaksud dengan keluarganya itu adalah semua orang-orang beriman kepada Nabi ya. Semua orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk kita, termasuk sahabat, tabiin, dan kita juga. Ya. Waman tala ini kan masuk daripada Nazim ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa man tala. Arti wa man tala ay wa man tabi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa man tala itu artinya adalah untuk orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Salawat semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta orang-orang yang mengikutinya. Ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Tabi'in dan orang-orang yang setelahnya dengan baik hingga hari kiamat. Ya, jadi dari dua bait ini artinya tahu ya, insyaallah ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dhamman Sulaimanu wal Jamzuri. Berkata orang yang selalu mengharap rahmat Zat yang Maha Pengampun. Yang selalu mengharap rahmat Zat yang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya. Yaitu artis terjemahan secara ringkas ya. Seperti itu. Bait yang ketiga, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi ay wa ba'du ma taqaddama min hamdillahi wa thana'i alaihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin fa inna Syekh Al-Jamzuri kadaba hadha an-nazmi ay matna tuhfatil atfal fa kalimatun nazmu fil lughati ta'ti bi ma'na al-abyat asy-sya'riyah lil muridi ay at-talibu lil ilmi tajwid talibul ilmi tajwid at-talibu li ilmi tajwid fi an-nuni wat tanwini wal mududi ay yatanawalu hadha an-nazmi ahkamun nun as-sakinati wat tanwin wal mudud wa min al-jadir bi dzikri anna an-nazima dzakara huna ba'd ahkam at-tajwid allati tanawuluha fi nazmihi mura'atan li tabi'ati an-nazmi asy-sya'ri alladhi yamtazu bil ijazi wal ikhtisar wa bil idafati lima dzakarahu an-nazimu fi hadzal bait faqad ihtawa an-nazma ala ahkamal mim wan nunil musaddadatain wa ahkamul mim as-sakinati wa ahkamil mutamathilaini wal mutajanisaini wal mutaqaribaini wa ahkamul lam at-ta'rif wa lamul fi'li. Jadi setelah beliau rahimahullah taala Syekh Jamzuri dia memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Beliau kemudian menerangkan tentang tujuan ditulisnya matan ini ya. Tujuan dituliskan nazam. Nazam itu dalam bahasa Arab ya,
Itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah syair, ya. Syair. Atau kita puisi gitu ya. Puisi atau pantun. Ya, pantun tapi dia isinya tentang apa? Ya, dia tentang tajwid, ya. Wa badu hadzal nazmu lil muridi. Setelahnya, hadzal nazmu lil muridi. Pantun atau syair ini adalah untuk orang yang menginginkan, ya. Al-muridi, murid, ya. Murid itu dari bahasa Arab, ya. Kata murid itu dari bahasa Arab itu diambil, ya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab aslinya murid itu. Murid itu tadi kan orang menginginkan, ya. Orang yang menghendaki atau menginginkan sesuatu. Di sini yang dimaksud al-murid adalah talibul ilmi li tajwid, talibu li ilmi tajwid. Orang yang menginginkan atau orang yang menghendaki belajar ilmu tajwid. Ya. Finnuni wa tanwini wal mududi. Jadi nazam ini dikhususkan ya untuk pelajaran nun sukun maksudnya ya. Tanwin serta mad ya, hukum-hukum mad. Jadi nanti akan kita temukan di dalam nazam ini hukum-hukum secara ringkas, hukum tajwid ya, yang meliputi ada nun sukun ya. Kemudian juga ada nun sukun dan tanwin, hukumnya apa aja. Kemudian ada hukum mim dan nun yang bertasydid. Nanti akan diterangkan tentang hukum mim sukun serta hukum huruf yang mutamatsilain, hukum huruf yang mutajanisan serta huruf yang mutaqaribain. Dan nanti dilanjutkan dengan hukum lam ta'rif dan lam fi'il serta hukum mad ya. Hukum mad. Wa badu hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Itu arti bait yang ketiga ya. Adapun setelahnya bahwa nazam ini adalah untuk orang yang menginginkan untuk belajar tajwid, yaitu meliputi nun, hukum nun, tanwin serta hukum mad. Baik, mungkin ini aja dulu ya, 3 bait aja dulu yang kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Ya kalau bisa dihafalkan 3 bait ini, insya Allah ini termasuk bait syair yang mudah ya dihafalkan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri doman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Soalnya akan kita teruskan besok ya. Sambil ini juga jangan lupa untuk dihafalkan. Barakallahu fikum jami'an.